Halo guys, welcome back to Korea Realmit bersama orang Korea yang medok. Sebelum aku mau mulai video kali ini, sungguhan aku pun merasa sangat hatiku lumayan berat untuk menerima kejadian seperti ini terjadi gini dan berharap nggak ada lagi kecelakaan-kecelakaan seperti ini baik di Indonesia, di Korea atau dimanapun karena ini merupakan kejadian yang sangat menyedihkan menurutku. Nah, di video kali ini aku mau menyampaikan kejadiannya kayak apa, informasinya kayak apa, dan juga beberapa informasi yang mungkin perlu Pol-Pol ketahui berhubungan dengan kejadian kali ini. Karena aku yakin banyak banget berita-berita yang udah beredar dimanapun, tapi tak rangkumkan dan juga sedikit informasi ini nggak pasti, tapi juga pengen tak sampaikan kepada Pol-Pol. Jadi langsung kita mulai dan tak awali dengan informasi dasar tentang kejadian kali ini. Kejadian yang mau tak ceritakan ini terjadi pada tanggal 29 Desember tahun 2024, lebih tepatnya pukul 9:03. Yang terjadi adalah pesawat dari maskapai Jeju Air yang berangkat dari Bangkok ke Muan, kota Muan di Korea, ternyata mengalami kecelakaan di saat landing. Mungkin Bobo udah ngelihat videonya, aku juga sempat ngepost di Insta Story dan sedikit informasi tentang pesawatnya. Ini merupakan pesawat buatan dari perusahaan Boeing, lebih tepatnya Boeing 737-800. Dan sebenarnya ini pesawat udah berusia 15 tahun 4 bulan. Dan awalnya waktu ini pesawat dibuat merupakan pesawat buatan untuk Ryanair ataupun maskapai di India. Dan pesawat ini baru dibeli sama Jeju Air di bulan Februari tahun 2017. Jadi udah digunakan sama Jeju Air sekitar 7 tahun terakhir. Di dalam pesawat Jeju Air 2216 ini ada 181 orang. Lebih tepatnya 175 penumpang sama 6 orang kru. Dan di antaranya diperkirakan sekarang untuk saat ini semuanya meninggal dan yang selamat hanya 2 orang. Dan 2 orang yang selamat merupakan pramugari ataupun kru dari maskapai penerbangan. Dan yang lebih menyedihkan lagi, ya ini memang menyedihkan untuk semua orang ya. Memang mayoritas adalah orang Korea, tapi ternyata juga ada 2 orang Thailand yang menjadi korban dari kejadian kali ini. Satu hal yang lebih menyedihkan lagi adalah mayoritas dari orang-orang yang mengalami kejadian kali ini adalah orang-orang yang diperkirakan habis liburan Natalan di Thailand dan mengalami kecelakaan seperti ini di perjalanan pulangnya. Ini merupakan sedikit informasi yang perlu Pol-Pol ketahui. Sekarang mari kita lihat kronologi kejadian dan mungkin Pol-Pol udah ngelihat foto yang beredar. Nah, foto ini. Kronologinya seperti ini. Pada pukul 8:54, tower dan pesawat mereka ini udah komunikasi dan setuju untuk pesawatnya landing di Bandara Muan. Sedikit informasi, jadi di tempat landingnya di Muan ini ada satu tempat landing, ada angka 1 di sini, ada angka 19 di sini. Yang menuju angka 1 ini menghadap ke arah selatan, sedangkan yang ke arah 19 ini menghadap ke arah utara. Dan awalnya tower dan pesawat mereka itu udah menyetujui untuk landing ke arah angka 1 atau ke arah selatan. Tapi 3 menit setelah itu pada pukul 8:57, tower bilang ke pesawat kalau ada pergerakan burung-burung di sekitar bandar udara. Dan ini lumayan berbahaya karena kalau misalnya burungnya ini kesedot ke mesin pesawat, ini bisa mengakibatkan kecelakaan ataupun ya nggak bagus untuk pesawatnya. Pesawat sudah menerima informasi ini, tapi 2 menit setelah itu pada pukul 8:59 ternyata pesawat mengalami bird strike yang berarti ada burung yang kesedot ke mesin pesawat. Memang kalau dipikir kayaknya ya cuman sebatas meledak, tapi karena mesin pesawat itu sangat detail, kalau misalnya ada sedikit perubahan, ini lumayan bahaya sebenarnya. Dan setelah mengalami burst strike, pesawat ini bilang ke control tower kalau mereka ini ada dalam kondisi emergency dan menyatakan Mayday. Nah, aku nyari sedikit informasi tentang Mayday. Mayday ini ternyata berawal mula dari kata ataupun bahasa Prancis yang tulisannya kayak My Desk gini, yang berarti tolong aku alias SOS gitu. Bersamaan dengan itu, pesawat juga bilang ke control tower untuk mengubah arah landing. Tadinya mau landing ke arah angka 1 ataupun arah selatan. Sekarang pesawat meminta izin untuk mendarat ke arah 19 ataupun ke arah utara. Dan untungnya control tower mengiyakan. Sehingga pada pukul 9:02 pesawatnya ini mulai landing. Namun seperti yang udah kita tahu, ini tidak berjalan dengan baik dan pada pukul 9:03
pesawat Jeju Air 2216 meledak dan mengakibatkan 179 orang meninggal. Diperkirakan karena masih ada beberapa orang yang masih belum bisa diidentifikasikan. Ya berharap siapa tahu ada orang yang berhasil melarikan diri ataupun masih selamat tapi belum ditemukan. Sekarang mari kita bahas lebih dalam satu demi satu. Masalah bird strike. Memang ini terdengar lumayan serius dan juga merupakan suatu hal yang perlu kita perhatikan. Tapi sebenarnya bird strike merupakan sebuah kejadian yang lumayan sering terjadi juga dan bukan suatu hal yang sebahaya itu. Memang ini nggak bagus tapi nggak sampai kayak bikin semua pesawat yang mengalami bird strike itu tidak bisa landing. Dan pada dasarnya pesawat itu udah didesain untuk bisa landing hanya dengan satu mesin. Kalau misalnya untuk take off, untuk lepas landas, satu mesin itu memang kurang katanya. Tapi kalau untuk landing, satu mesin pun itu bisa sebenarnya. Namun saat ini yang dipermasalahkan adalah diperkirakan setelah mengalami bird strike, kemungkinan pilot dan juga kopilotnya salah mematikan mesin. Yang berarti misalnya mesin kanan yang sebenarnya terkena bird strike, tapi pilot dan juga kopilot yang ada di dalam pesawat salah melihat ataupun salah ngira sehingga yang dimatikan malah mesin sebelah kiri. Lanjut dari poin ini mungkin ada yang tanya, apakah pilot sama kopilotnya ini nggak handal? Nah ini setelah dicari tahu sebenarnya pilot dan kopilotnya juga bisa dibilang sudah lumayan handal. Untuk pilot utamanya sudah memiliki jam terbang 6.823 jam, sedangkan untuk kopilot memiliki jam terbang sebanyak 1.650. Dan sedikit informasi, pilotnya ini sebelum menjadi pilot di penerbangan maskapai ternyata pernah bekerja di Angkatan Udara dan bisa dibilang merupakan pilot yang sangat berpengalaman. Namun berhubungan dengan bird strike ada satu informasi yang sekarang lagi beredar, yaitu jadi di setiap bandar udara itu memang ada petugas yang melihat ada nggak burung-burung yang lagi berterbangan gitu. Dan harusnya itu ada 2 orang, tapi pada hari kejadian diperkirakan di Wuhan itu cuma ada 1 petugas. Yang berarti peringatan tentang bird strike ini mungkin terjadinya telat atau sebenarnya hal ini bisa dicegah namun tidak berhasil dicegah. Tapi perlu tak garis bawahi sekali lagi, memang bird strike ini merupakan suatu kejadian yang nggak bagus, tapi bukan kejadian yang bikin fix pasti nggak bisa landing. Nggak segitunya. Memang bahaya tapi nggak segitunya. 2. Landing gear. Mungkin ini kalau udah ngelihat berita ataupun udah ngelihat di gambar. Di saat landing, pesawat Jeju Air 2216 ini tidak mengeluarkan rodanya. Nah, tentunya ini membuat orang-orang bertanya-tanya, kenapa landing gear-nya nggak dikeluarkan? Dan tentunya nggak mungkin pilotnya, nyoba nggak pakai roda. Kan tentunya nggak gitu. Diperkirakan ada masalah yang membuat pilot dan juga kopilot ini tidak bisa mengeluarkan landing gear-nya. Dan landing gear ini biasanya ada 3, ada di depan 1 dan 2 di belakang. Ini tentunya Brokolo pasti tahu karena pesawat biasanya kalau kita lihat ya ada rodanya. Ya toh. Ini cukup banyak kontroversinya. Karena kalau mesinnya rusak memang benar ini bisa mempengaruhi untuk mengeluarkan landing gear-nya. Tapi namanya pesawat kan merupakan sebuah alat yang mahal dan juga mementingkan keselamatan ya toh. Sehingga kalaupun mesinnya mati sebenarnya itu ada cara manual untuk mengeluarkan landing gear-nya. Sama kayak handbrake di mobil kita. Meskipun handbrake ini bisa dibilang bagian dari mesin, tapi meskipun mesin mati atau gimana, handbrake kan bisanya tetap bisa ya toh. Nah, landing gear itu sebenarnya gimana pun kondisinya, kalau ada waktu 20 detik seharusnya itu bisa dikeluarkan. Tapi kenapa landing gear-nya ini nggak dikeluarkan? Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan hingga saat ini. Yang lebih membingungkan lagi adalah sebenarnya pada awal di saat pertama kali ini pesawat mau landing ke arah selatan itu, sempat ada seseorang yang mancing ngelihat pesawat ini, dia foto. Nah, di fotonya ini terlihat roda depannya itu sempat keluar. Tapi nggak tahu kenapa di saat landing menghadap arah utara, tidak ada satupun roda yang keluar. Sehingga ada juga orang-orang yang mikir, mungkin ini error. Jadi waktu landing gear dikeluarkan, loh, kok yang keluar cuma 1? Yuk coba kita masukkan lagi dan kita keluarkan lagi rodanya. Tapi ternyata tidak berfungsi ataupun waktu itu terjadi bird strike sehingga error dan dikarenakan itu rodanya tidak bisa keluar sehingga landing gear-nya tidak keluar. Nah, ada juga opini seperti ini. Dan kalau misalnya ada yang bilang mungkin pilotnya lupa atau gimana, ini sedikit tidak mungkin katanya. Karena kalau misalnya pesawat itu landing tanpa landing gear, ini akan mengeluarkan bunyi karena ada sensornya gitu. Kayak bunyi yang sangat berisik untuk mengingatkan pilot dan juga kopilot bahwa landing gear-nya ini tidak
keluar. Jadi kalau lupa itu nggak mungkin. Namun yang menjadi pertanyaan adalah kenapa landing gear tidak dikeluarkan? Atau apa kondisi yang membuat pilot dan kopilotnya tidak bisa mengeluarkan landing gear dari badan pesawat? Ketika flaps ataupun sayap. Nah, buat yang suka pesawat mungkin udah memantau lebih dalam ataupun udah diperhatikan kalau sayapnya itu tidak terkesan ngerem. Kalau pesawat ngerem, tentunya nggak cuma mesin yang ngerem, nggak cuma roda yang ngerem, tapi sayapnya juga digunakan untuk menopang angin untuk mengurangi kecepatan ya toh. Tapi anehnya Jeju Air di saat landing terkesan sayapnya ini juga tidak ngerem. Ini menjadi sebuah pertanyaan dan juga lumayan banyak ahli-ahli pesawat di Korea yang bilang nggak mungkin kalau pilotnya itu nggak inget atau gimana. Kemungkinan ada suatu situasi yang kita nggak tahu yang membuat pilotnya itu tidak bisa ngerem menggunakan flaps. Ini sangat mencurigakan tapi saat ini kita nggak tahu. Keempat, belly landing. Jadi belly landing itu apa? Belly kan perut, landing kan landing. Jadi kalau misalnya landing tanpa landing gear itu dibilangnya belly landing. Dan sebenarnya pilot-pilot itu juga dilatih untuk melakukan ini, untuk jaga-jaga kalau terjadi hal-hal seperti ini. Nah, untuk belly landing, ini ada dua hal yang perlu tak beritahu. Untuk tempat landingnya di Muan, ini panjangnya itu mencapai 2.800. Jadi dari awal sampai sini itu 2.800. Namun di saat pesawatnya ini turun, dia itu nggak mulai ngerem dari awal, melainkan turunnya itu setelah 1.200 baru mulai nyentuh lantai. Dan dari sini dia itu berusaha ngerem selama 1.600, namun nggak berhasil berhenti. Dan bahkan keluar dari tempat landingnya dan nabrak tembok beton yang berada 250 meter di luar tempat landing. Nah, ini sedikit dipermasalahkan karena biasanya beberapa airport besar yang ada di Korea kayak di Incheon ataupun di Gimpo itu biasanya panjangnya itu 4.000 atau pendek-pendek 3.000-an. Sedangkan Muan ini agak pendek dan sebenarnya Bandara Muan pun tahu dan sekarang sebenarnya itu lagi diperpanjang dan diperkirakan ini bakal selesai di tahun 2025. Jadi yang pertama, tempat landingnya ini memang agak pendek. Yang kedua, sebenarnya ada juga bahan-bahan kimia yang bisa disemprotkan agar pesawatnya itu tidak meledak. Jadi kayak bergesekan dengan lantai itu tidak mengakibatkan percikan biar nggak meledak gitu. Tapi seperti yang udah kita tahu, karena kejadian ini terjadi terlalu cepat, tidak ada waktu juga untuk tim pemadam kebakaran ataupun tim bandara untuk menyemprotkan cairan ini. Dan ternyata setelah dicari tahu lebih lanjut, cairan kimia ini sebenarnya juga tidak diwajibkan secara hukum katanya. Sehingga untuk ini, bisa saja tidak disemprot katanya. Yang kelima adalah localizer. Jadi di bandara ternyata ada satu peralatan yang disebut localizer. Jadi tempat landing gini, di ujungnya itu ada kayak satu tiang-tiang yang disebut localizer. Fungsinya apa? Ini untuk memberitahu pilot kalau kamu itu di tengah atau agak serong atau kurang tengah gitu. Nah, ini disebut localizer dan di setiap bandara itu katanya ada. Yang menjadi masalah adalah ketika Polo-Polo ngelihat video Jeju Air yang meledak ini, sebenarnya waktu dia gesek di lantai itu nggak apa-apa. Tapi ketika nabrak tembok betonnya ini, baru Jeju Air meledak ya toh. Dan sebenarnya tembok beton ini adalah tembok yang dibuat untuk naruh localizer. Dan ini yang menjadi masalah. Karena cukup banyak ahli-ahli dari luar negeri yang bilang kalau localizer itu biasanya nggak ditaruh di atas tembok beton. Dan biasanya nggak ada tembok beton di tempat landing. Biasanya itu ada localizer, tapi kalau misalnya kena pesawat pun dia itu hancur gitu loh. Jadi dibuatnya ya sebatas kayak tiang-tiang besi yang bisa roboh ketika ditabrak oleh pesawat. Tapi localizer yang ada di Bandara Muan ini ditaruh di atas beton yang mengakibatkan ledakan di kejadian kali ini. Sehingga kenapa localizernya itu ditaruh di beton? Nah, ini sekarang lagi dibicarakan apakah salahnya di sini, apakah salahnya di sana. Tapi ada juga pihak yang bilang ini nggak menyalahi aturan. Ada juga yang bilang ini menyalahi aturan. Ini sekarang lagi didiskusikan. Tapi yang pasti pesawatnya ini meledak setelah bertabrakan dengan tembok beton yang digunakan untuk naruh localizer. Jadi ini yang sangat disayangkan. Andaikan localizernya ini ditaruh bukan di beton, mungkin pesawatnya ini masih bisa jalan terus dan mungkin korbannya nggak bakal sebanyak ini. Keenam, kondisi pesawat. Setelah kejadian ini terjadi, lumayan banyak orang-orang yang mempertanyakan, jangan-jangan pesawatnya ini loh udah rusak. Tapi kamu kan LCC alias pesawat penerbangan murah. Sehingga pesawatnya rusak tapi dipakai terus. Nah, lumayan banyak orang-orang yang mencurigai hal ini.
Jeju Air bilang kalau pesawatnya ini nggak pernah ada masalah ataupun kerusakan gitu. Tapi setelah diinvestigasi lebih lanjut, ternyata 3 tahun yang lalu pesawat yang sama ini pernah mengalami kerusakan di saat landing. Jadi waktu landing ekornya itu sempat nyentuh lantai dan mengalami sedikit kerusakan. Dan yang menjadi masalah adalah Jeju Air itu tetap maksa untuk menerbangkan pesawat ini. Dan diakibatkan itu Jeju Air itu pernah kena sanksi ataupun denda sebesar 220 juta Korea won. Ya sekitar 2,5 miliar rupiahan. Jadi pesawatnya 3 tahun yang lalu itu sempat mengalami kejadian seperti ini. Tapi yang menjadi masalah gini. Oke, pesawatnya loh ternyata masih bisa terbang 3 tahun. Mungkin ini hoki, tapi yang menjadi masalah adalah Jeju Air yang tahu kalau pesawatnya, ekor pesawatnya ini sempat kena lantai, itu nggak dicek ataupun nggak diperbaiki, digunakan lagi. Kemungkinan besar Jeju Air ini punya banyak kerusakan kecil-kecil di sini sana, tapi nggak terlalu dipedulikan. Dan ternyata setelah diperiksa lebih lanjut juga, ternyata teknisi yang membenahi pesawat di Jeju Air ini juga dikurangi sebanyak 13%. Jadi orang-orang mencurigai bisa jadi Jeju Air ini untuk mempertahankan LCC-nya, untuk meningkatkan profit, mereka itu terus-menerus berusaha untuk mengurangi biaya dengan cara mengorbankan keselamatan. Oke, sebenarnya kejadiannya masih sampai di sini karena kita masih nunggu apakah FDR sama CVR-nya itu oke. Oke, FDR adalah Flight Data Recorder, sedangkan CVR adalah Cockpit Voice Recorder. Bisa dibilang FDR ini yang mencatat semua gerak-gerik pesawat, sedangkan CVR adalah yang merekam semua pembicaraan ataupun alat komunikasi di kokpit ini. Ini masih dicek dan berusaha untuk dibuka filenya. Tapi untuk FDR, waktu ditemukan ini udah agak rusak, jadi sekarang ini masih diusahakan untuk bisa memperbaiki file yang ada di dalamnya. Sedangkan untuk CVR, masih diperiksa. Ya, jadi kayaknya dalam waktu, nggak mungkin dalam waktu 1 atau 2 minggu, tapi dalam waktu beberapa bulan, ya yang pasti di tahun 2025, mungkin kita akan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sebenarnya kejadiannya sampai sini, tapi ada beberapa hal yang sekarang bikin kejadian ini juga lebih ramai lagi. Untuk ini benar-benar sebatas teori loh ya, jangan dianggap serius, jangan terlalu diambil serius, oke? Benar-benar didengarkan aja kayak oh ada rumor kayak gini gitu ya. Oke. Pertama, dulu waktu Presiden Park Geun-hye mau diturunkan sempat ada kejadian kapal feri yang disebut kapal Seoul yang tenggelam dan diakibatkan itu lumayan banyak pelajar-pelajar yang meninggal. Sama dengan kejadian kali ini, ketika Presiden Yoon Suk Yeol mau diturunkan, ada kejadian seperti ini. Jadi ada orang-orang yang mikir, apakah ini sebuah bentuk pengalihan isu yang sengaja dibuat karena kondisi politiknya lagi rame. Oke, cuman sebatas ini, aku gak mau nambah-nambahin. Ada yang bilang kayak gitu dan tentunya menurutku ini sangat-sangat ya sebatas ya, rumor ya, jangan terlalu dianggap serius. Yang kedua, ini juga menguatkan teori yang pertama tadi, yaitu kayaknya ini kejadian disengaja. Karena ada video yang merekam benar-benar di saat pesawatnya ini datang landing hingga meledak. Kok bisa ada orang yang merekam kejadian ini setepat ini gitu. Dan ini yang bikin sedikit rame ketika dicari tahu siapa yang merekam. Pertamanya katanya reporter, habis itu katanya warga, katanya orang yang punya restoran di dekat situ. Tapi kok yo isa orang yang punya restoran pada hari itu di saat kejadian itu terjadi. Dia ngerekam benar-benar dari angle yang sejelas ini. Dan juga bagaimana ini orang bisa naik ke tempat itu untuk ngerekam ini. Ini sangat mencurigakan. Kok iso pandangannya sejelas ini? Kalau misalnya dari tempat parkir kan mungkin ada pagar atau gimana. Sehingga ada orang-orang yang mikir, ini kayaknya udah direncanakan. Bahkan ada orang yang udah siap untuk rekam. Oke ya, cuman sebatas ini. Aku nggak mau ngelanjutkan karena rumor-rumor yang seperti ini tentunya sangat memberatkan hati korban. Tapi di luar itu, wah ini yang bikin sangat sedih. Ternyata ada satu keluarga yang mereka itu liburan bareng ke Bangkok. Dan di hari itu, salah satu anggota keluarganya, dia itu harus balik ke Korea lebih duluan karena ada kerjaan gitu. Nah, dia balik dulu, sedangkan 17 anggota keluarga lainnya, mereka itu naik pesawat Jeju Air yang ini. Sehingga satu orang ini kehilangan 17 anggota keluarganya dalam waktu 1 hari. Bayangkan gimana rasanya dia kehilangan 17 anggota keluarga dalam waktu
yang sangat singkat. Kita kehilangan satu orang keluarga, kehilangan teman satu orang aja loh, sesedih itu. Tapi ini orang kehilangan 17 anggota keluarganya. Dan seperti yang udah aku sampaikan tadi, 2 orang yang selamat adalah kru dari penerbangan dan untuk saat ini lagi menerima pengobatan dan kalau berdasarkan dokter bisa diajak ngomong, tapi untuk mencegah trauma dan juga untuk kesehatan orang yang selamat, katanya tim medis masih belum menanyakan hal-hal berhubungan dengan kecelakaan. Tapi yang pasti katanya bisa diajak komunikasi, tapi tulangnya itu banyak banget yang patah dan juga retak katanya. Jadi kondisinya hingga saat ini seperti ini. Berharap akhir tahun hari ini tanggal 31 Desember, please follow juga semuanya. Mohon berhati-hati, berharap bisa mengakhiri tahun 2024 dengan aman dan selamat bersama dengan keluarga. Oke Polo, makasih sudah nonton video kali ini dan sekali lagi aku pun sangat sedih dan juga ingin mengucapkan rasa duka untuk keluarga korban akan kejadian Jeju Air melalui video kali ini. Makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya dengan kabar ataupun berita yang lebih baik.